Halo Bayu. Halo Kak. Eh, Oke, how are you? doing pretty good. Oke, kira lupa nih Bayu. Oke, Lupa sih. aku izin sharing dulu Bayu. Ya, Oke, oke. Today hari ini masih sama. Kita akan bahas ini Bayu. Object Oriented Programming. Nah, kalau minggu kemarin kita bahas kelas, today we will learn about inheritance. Do you know about inheritance? enggak. Artinya tahu nggak? Inheritance. Eh, it, eh, Ntar Baru itu kayak dengar kali ini? apa? Baru dengar kali ini? Pernah dengar sih? Kayak apa? Pas itu ada warisan ya. Pewarisan. Oke. Dengarnya di mana? Pas bahas programming kayak gini? Di penjelasan awal di ini pas praktek ya. Ya, maksudnya di ranah coding atau di pelajaran apa atau di mana gitu dengarnya Di film sih. di film. Oke, Iya. ya. Iya, benar. Jadi eh, kita akan bahas pewarisan. Nah, maksudnya apa nih kalau ada pewarisan di pemrograman objek? Nah, terus nanti kita akan terapin di Quest, Knight and Dragon. Kemarin Hmm, sempat bikin ini nggak? Iya pernah. Kemarin Iya minggu lalu kemarin. ya? Iya. Oke. Nah, last time, we start programming the Knight and Dragon text quest using the principle of object-oriented programming. Nah, nanti kita akan apa nih? We have already said that creating objects and classes is the foundation of game development. Nah, how can we improve? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat game objek, using the hero class, you were able to create a few characters. For example, the knight, the Drassal, and the dragon. Jadi, kita akan bikin kelas hero. Nah, nanti di bawah ini kalau Bayu bisa lihat panahnya ini, dari kelas hero itu kita nanti bisa bikin objek knight, objek Drassal, objek dragon. Nah, Bayu gak usah bingung kenapa kok. Loh, Kak ini kan Rasal, kok ini juga Dragon. Kenapa dia masuk hero? Nah, kenapa sama-sama katakanlah ini musuh, enemy, kok dia masuk ke hero? Karena objek-objek ini mereka memiliki karakter yang sama dengan hero. For example, kayak name, terus health, terus armor. Nah, masing-masing punya itu semua. Makanya kita bisa gabungin nanti masuk objek knight, objek Rasal, objek dragon. Kayak gitu. Nah, itu sedikit pengantar. Nah, kayak gini. Karena sama-sama punya health, punya attack, punya armor. Nah, sama ya kan. Sama punya metode serang, the attack method. Nah, oke, but, nah ini. Metodenya beda. Kalau knight, for example, kita sword attack. Ya, pakai pedang. Kalau ini pakai panah, tembakan panah, ya kan? Shoot arrow. Kalau yang dragon, fire attack. Castle spell juga. Nah, gitu. Jadi yang membedakan adalah eh, cara ini, metodenya, ya kan? Sama beberapa ini propertinya, ya. Oke. Nah, oke. Untuk di real life, ya, seperti ini ya. For comparison, ada komputer, yang pakai Linux. Tahu Linux nggak? Eh, apa? Yang selain Windows itu yang di semua di Ya, program itu ya. sistem sistem operasi, ya kan? Ada Iya. Windows, ada apa lagi? OS. Mac Eh, OS, ya kan? iya Mac OS macOS. ya. Nah, kayak gitu. Jadi ibarat seperti ini. Ada komputer. Komputer itu ada yang komputer pakai Linux, ada komputer yang pakai Windows, ada komputer yang pakai macOS. Ya, ini semua kita sebutnya komputer. Kenapa kita sebutnya komputer? Karena itu bisa mengetik, bisa
pakai ngolah data, bisa buat internet, bisa buat browsing kayak gitu ya. Sama-sama punya ciri khusus komputer. Yang membedakan apa? Oh iya paling RAM-nya. Oh paling prosesornya seperti itu. Tapi kan mereka sama-sama komputer. Contoh lagi, ini bawah ada games ya. Nah di sini ada games RPG computer games. Ada lagi misal game football olahraga, terus sports ya kan. Terus ada game yang kayak adventure petualangan. Ada games yang kayak Tetris. Ada game yang kayak cooking masak-masak dan lain-lain seperti itu. Tapi kita sebutnya itu game. Kenapa semua itu kita sebut game? Karena fungsinya sama, ya, untuk menghibur. Betul nggak? Ya, Nah, jadi kayak gitu. Konsep pewarisan seperti ini gambarannya. Dia mempunyai apa sih? Ciri apa? Mempunyai karakter yang sama, tapi masing-masing punya ciri khusus. Ya, ini bisa kita sebut base class. Ini bisa kita sebut derived class, ya, derived class. Atau ada yang sebutnya super class, subclass, parent class, child class. Intinya mereka sama. Ya. Nih, nanti aku akan jelasin lebih detail. Maksudnya pewarisan itu seperti apa. Nah, today you will learn what a superclass and a derived class are. Create your own derived classes using two different methods. Ya. Dan terakhir ini use inheritance to make the knight and the dragon text quest more complicated. Nah, tapi sebelum itu, kita sambil review yuk yang pertemuan sebelumnya. What is class? What is a class instance? Masih ingat gak? kelas instance lupa. Kalau kelas, Kalau kelas ya, ya kayak gitu juga sih. nah, ini ya, a Iya. universal template for creating objects. Jadi kelas itu adalah template ya untuk bikin objek. Kalau kita bayangin seperti ini, ya kan? Ini kelas, ini objek. Kita pengen, oh mobilnya warna kuning, oh rodanya 4, oh pintunya 2, oh ada lampunya. Nah, jadilah seperti ini. Nanti bisa aja kita pengen, oh mobilnya warna hijau, oh rodanya 3, kayak gitu dan lain-lain. Nanti jadilah objek yang kita mau. Jadi kelas ini kayak dia prototype gitu, template, ya, kerangka. Oke, gampangnya seperti itu. Nah, a class instance is an object created according to the description programmed within the class. Ya, jadi kayak tadi ini kelas, ini adalah class instance. Ya, ada yang kita pengen mobilnya putih, rodanya 8, pintunya 6, kayak gitu. Ada yang kita pengen mobilnya hijau, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini jadinya. Kita sebut ini adalah instance. Gitu. Paham ya bedanya instance, kelas, objek, apa bingung? Hmm. Jadi intinya kelas dia template, instance itu yang kita mau. Kita pengen mobilnya seperti apa kayak gitu. Yang udah Hmm. jadi. Ya, oke. How do we create a class instance? Nah, nih mana gak ada ya? Oh, seperti ini nanti. Nanti aja langsung ke contoh kalau gini bingung. Oke, ini konstruktor. Masih ingat konstruktor? Konstruktor. Still Coba. remember ini? Eh, enggak. Nah, Oh ya, iya Pak. kayak apa namanya? Ya. Kalau bikinnya ini, jelasnya bikin kalau bikinnya bisa kayak kemarin. Ya, jadi konsultan itu adalah metode yang otomatis dipanggil kalau kita bikin objek. Ya. Jadi misal ini kita bikin apa? Manggil kelas car, ya kan? Kita masukin ke instance yellow car. Terus nanti ini mana? Nah ini, yang kita sebut konstruktor. Jadi begitu kita bikin sebuah instance, ya, sebuah variabel di sini, class name, data, class name, ya kan? Datanya apa? Nah, ini harus dibikin. Propertinya apa kayak gitu. Umurnya, rodanya, warnanya, kayak gitu. Kalau ini metode biasa. Kalau ini namanya konstruktor. Oke. Mungkin itu aja sedikit review untuk minggu lalu.
Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan inheritance. Ya. Jadi benar tadi eh, pewarisan, ya. Tadi udah aku contohin, ibarat ini adalah orang tua, ini anak, ya. Ini juga orang tua, ini anak. Ini base class, derived class, super class, subclass, parent, child class, kayak gitu. Contoh lagi seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada meja, ada table, ya. Hmm. Iya, Kalau meja, meja ini udah pasti table, betul nggak? iya. Nah, tapi ada lagi, misalnya meja makan, meja apa lagi? Nanti meja apa? Meja ruang tamu, meja apa kayak gitu. Ya. Kalau desk udah pasti table, kalau table belum tentu dia desk. Sama. Ini table, dia adalah furniture, ya. Kalau table pasti furniture, tapi furniture belum tentu table. For example kayak chair, kursi, terus apa lagi? Lemari atau apa lagi, ya seperti itu. Ada lagi contoh. Nah, animal, mamal. Ini orang tua, parent class. Ini child class. Jadi semua mamalia itu adalah binatang, tapi binatang itu belum tentu mamalia. Ya, tahu binatang mamalia ya, Iya. yang Ci. menyusui. Ya, Mm-mm. kayak ayam gitu kan, enggak. Enggak Nah, ayam. Ya. kucing. Nah, kucing adalah mamalia. Jadi semua kucing adalah mamalia, tapi belum tentu mamalia itu kucing. Bisa aja dia itu anjing atau sapi atau apa kayak gitu lah. Itu sebagai contoh. Ya. Sampai sini konsep orang tua anak pewarisan gitu paham nggak? Harusnya iya. Harusnya ya. Iya. Oke. Nah, oke. Next. Tapi gini, kalau di pemrograman, di semua pemrograman, ini orang tua, ini anak ya. Jadi anak itu dia mewarisi sifat orang tuanya, ya. Jadi eh, ini B, kelas B, itu dia punya feature. Masih ingat feature itu apa? Hmm. Kalau di eh pemrograman biasa, kita sebutnya feature itu apa? hmm, enggak. Property, Oh ya. variable, Berarti Pak. ya kan? Kalau methods, Met. Oke. function, ya kan? Iya. Function. Ini variable, ini function kayak gitu. Nah, jadi kelas anak itu dia mewarisi variabel sama function dari orang tuanya. Jadi misal orang tuanya punya punya feature nama, punya variabel nama, punya variabel umur. Nah, B juga sama. Tapi B ini dia punya tambahan feature sama metode khusus yang nggak dimiliki oleh orang tua. Konsepnya seperti itu. Jadi anak dia mewarisi orang tua, tapi orang tua dia tidak mewarisi anaknya, ya, bukan. Oke. Nah, oke ini skip aja. Nah, untuk bikin kelas anak ini, jadi kita sebutin kelas, nama kelasnya apa, dalam kurung, nama kelas orang tuanya, superclass name, ya. Untuk selebihnya sama sih. Untuk apa, metode apa, terus manggil apa kayak gitu. Intinya di sini, ya. Kalau di dalam kurungnya ada nama kelas, berarti ini udah pasti kelas anak. Ini orang tua. Tapi di sini gini juga. Kita konsepnya orang tua sama anak ya. Nanti nggak ada kayak nenek, buyut itu nggak. Jadi nanti ya orang tua sama anak. Nanti orang tua sama anak. Ini kayak gini. Nah, orang tua, anak kayak gitu. Ya. Jadi nggak bisa ini jadi neneknya ini. Itu nggak bisa. Ya, konsepnya hanya orang tua sama anak gitu. Baik, aku lanjut dulu. Nah, ini kalau misalnya dari anaknya mau mewarisi sifat orang tuanya, ya, properti orang tuanya dipanggil pakai super, seperti ini, super init. Ya, kalau gini mungkin bingung, coba kita lihat ada contohnya nggak sih? Nah, secara grafik flowchart seperti ini ya. Ini orang tua, ini anak, ya.
Orang tuanya adalah hero, punya nama, punya health, punya armor, punya metode data printing. Nah, ini anaknya juga sama. Dia punya nama health armor sama data printing, tapi dia punya metode khusus lagi yang nggak dimiliki orang tuanya, berupa greeting sama sword attack. Nah, cara codingnya ya kayak tadi gini, ya. Ini orang tua, ini anak, ya. Kelihatan nggak? Iya. Nah, kenapa ini aku bilang orang tua, kenapa ini aku bilang anak? Kamu tahu nggak? Karena ada apa ya? Yang ada lebihnya lagi gitu ya. Nih, karena di Warrior, di dalamnya ada hero-nya. Iya Ya. itu Nah, parentsnya itu. Iya. berarti ini anak, ini orang tua. Berarti Warrior ini dia punya nama, punya health, punya armor, punya print info juga. Ya, cuma emang nggak ditulis di sini. Karena apa? Karena dia mewarisi hero. Nah, ini tambahannya. Dia punya healer sama attack. Gitu. Ya. Nanti kodenya aku share. Terus ini kalau mau bikin apa sih nama instance, Knight, aku pakai kelas barrier, berarti pakai ini ya. Aku pakai barrier, berarti yang kelas anak. Sebutin aja propertinya. Ini ada Henry 150. Loh kan di sini kan nggak ada initnya. Kan ini harusnya masuk ke init. Ini kan harus masuk init. Nah, initnya ikut orang tua. Orang tua. Ya kan? Nah, Jadi ada bisa semua di name, situ ya. health, armor. Nah, name, health, armor sama. Name, health, armor. Nanti Knight ini ngejalanin metode Hello, function Hello. Nah, Hello itu dimiliki dia sendiri. Ada lagi nanti attack. Attack sama musuhnya siapa? Ya, berarti manggil instance yang lain. Nah, ini. Ya kan, kalau mau attack, musuhnya disebutin siapa instansinya. Oke. Ini nanti untuk develop, dev attack, ada di bawah kayaknya. Nah, ini. Develop, ini ada dev attack. Nah, tugasnya yang pertama, coba Bayu bikin Warrior and Dragon derived classes of the hero superclass. Bikin dua instance dari kelas itu, Knight and Dragon, print info, terus nanti kemudian program Knight attack on the Dragon. Ya gitu aja. Nanti silakan Bayu share screen, kodenya aku uh, display di screen-nya Bayu. Oke, okay? You turn to share your screen. Oke. Oh iya benar, kodenya lupa aku ketik. Wait, 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 wait. Annotate. Nih, yang pertama bikin kelas hero-nya dulu aja deh. Oke.
Itu metode yang kedua, maju ya, masuk ke dalam kelas. Oke. Oke, terus itu yang baris dua, after Jeff, space. Setelah Jeff ada spasinya. Oh, wajar Hmm. nggak? Iya. Name health armor. Itu yang baris empat, health satu apa sih? Nggak Nah tahu ini, dari ini. it just comment ya, nggak usah ditulis. Nah, Jadi self-help, self-help equal help dah gitu aja. Oke, lanjut lagi. Bentar, wait. Let's try to create subclass. Here we go. kayak hanya besar juga nggak itu? Iya, heeh. Harusnya sama. Memang harus sama. Iya, nggak bisa deh. Hmm. Oke. Yakin ya, nggak ada yang salah ya. Harusnya. Oke. Tar. Itu kalau di running belum tampil apa-apa karena kita cuma bikin kelasnya. Oke, sekarang let's try to create the hero. Oke, jadi ini kita bikin tag. Nanti bikin lagi coba. Misalnya siapa gitu. Nanti baru bisa kita knight attack siapa. Hmm.
Masih Ya dia mungkin ini masih satu dibikin dulu. masih satu function ini. Ditaruh di bawah aja, taruh bawah 18. Nah, Di sini kan? betul. Oke. Okay. Now let's try to create the second object, second instance. Ah, Terserah ya. Tetap pakai class warrior. Tiga nanti ganti nama, health sama armornya. Say hello juga. Kemudian baru nanti knight attack si itu tadi yang objek kamu bikin. Terserah aja, gak apa-apa. oke. It's just variable, cuma instance. Bukan maksud aku bikin lagi kayak gini, Oh, tapi dengan instance yang lain. bukan Jangan kena kena, ya. sorry, Iya. jangan kena lagi. Hmm, jadi Mm-mm. eh eh, gitu. Mm-mm. Nah, baru deh knight attack siapa? Eh, Nah, oke, coba di running. Nah, oke. Jadi bingung nggak? jadi belum terlalu sih. Jadi gini aku bahas lagi. Ini kelas, ini juga kelas. Benar, benar. Nah, oke. Udah di screenshot? Udah. Udah. Oke. Jadi aku bahas. Ini kelas, ini juga kelas. Ya, anggaplah ini kayak dev. Ya emang dev sih. Maksud aku gini. eh Bayu jangan terpacu sama ininya dulu. Ya, skip aja. Tapi Bayu mulai dari sini. Kalau butuh, baru kita baca atasnya. Contoh, ini. Base 18. Ini knight sama dengan warrior. Nah, ini warrior kita kan berarti manggil ini. Ya, baru deh kita lihat yang ini kan. Warrior Henry 150. Padahal di sini nggak ada dev init loh ya. Terus gimana caranya? Nah, karena dia ini kelas anak, nah, ini orang tuanya, berarti kita mewarisi sifat orang tuanya. Nah, ada ini di sini. Ya, berarti Henry adalah namanya, 100 ini adalah health-nya, 50 adalah armor-nya. Ya, nih, apa knight name-nya adalah name, dapat dari sini. Health-nya dapat dari sini. Armor juga sama, dapat dari sini. Sampai sini bingung nggak? Sampai Hmm, sini, enggak sih sama. Iya, itu warisan itu ya. ya. Enggak tadi ya. Terus kemudian, karena tadi knight-nya Henry, berarti ini Henry, hello, saya hello. Nah, hello dapat dari sini. Nanti tampil new hero. A skilled warrior appears from the forest deep. Nah, benar kan muncul? Iya, Ya. tapi jadi ada dua Kemudian itu ya. kemudian kita bikin the second object. Second objeknya siapa ini? Wait, wait, Eh, wait. Elena. Elena. Ya.
Elena. Elena, bener kan? Iya, Nah iya, kenapa kamu ketawa? enggak, Why, why? Gak ada masalah kan? Nah, enggak. aku tanya, ini apa? 100 itu apa? 25 itu apa? Darah sama armor ya. Nah, ya, H sama armornya. Kemudian dia say hello. Nah, berarti new hero bla 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 bla. Self name-nya siapa? Elena lagi. Betul. Nah, ini knight attack which jalan ini, ya kan? Knight-nya siapa? Which-nya siapa? Necknya Henry, witchnya Helena. Nah, oke. Ya kan? Jalan, jalan. Nah, self name-nya tadi Henry. Attacks fearlessly. Enemy name. Enemy name berarti Elena. Nah, self name-nya siapa? Oh, Henry. Enemy name-nya siapa? Oh, tadi siapa? Elena ya kan? Enemy print info. Nah, nampilin info dari enemy ini, ya kan? At level sekian, armornya sekian. Seperti itu. Bingung nggak? Kalau sejauh ini enggak. Nggak ya, aman. Kalau Iya. aman, aku izin stop share. Aku lanjut sedikit materi berikutnya. Oke, Oke. oke. Game loop. Nah, loop berarti, Ngulangan. nah tadi kita gamenya baru, test question baru tampil, udah gitu selesai. Nah, sedangkan kita akan kasih loop ini, ya. How do we add dynamics to the game? We have programmed a superclass and two derived class. Now, each character in the game has unique properties and is able to perform certain actions. The program code doesn't have excessive repetitions. It is rationally organized and easy to read. It may seem that everything is fine, but uh, can we call the resulting product of game? Is it interesting to watch how the event develop in the game? Ya, intinya adalah gini. eh apa sih? Apakah game quest cuma kayak gitu aja? Kan enggak. Kita harus kayak bertarung sampai nanti salah satu ada yang kalah kayak gitu. Nah, disitulah kita kasih game loop. Nah, it's time to turn the code into real quest. Ya, kita akan buat beberapa musuh, kita kasih looping. Terus ini ada elemen of change, nah, to the game. Nih ya, game loop. Kita akan buat tugas hari ini ya. Tugas ini adalah kita bikin beberapa musuh. Let's say Lasal sama Dragons. Which the knight will fight with. Ya, jadi kita akan nyerang Lasal sama Dragons. Di sini ada S, ini ada S berarti Lasalnya ada banyak. Dragonsnya juga ada banyak. Lebih dari satu intinya lah. Iya. Kan? Ini looping game. Bikin elemen to the game. Well, as the outcome of each fight will be determined using a random number generator. Jadi yang gampangnya nanti gini, anggaplah kita bikin dua rasal sama dua dragon. Nah, kita bikin kayak dua dua rasal sama dua dragon. Ini kan musuh kita tuh. Ini musuh kita nanti tampilnya random. Mungkin musuh pertama nanti yang tampil ini kita serang, kalah, oke. Gantian tampil yang si ini. Nah, nanti kita serang, kalah atau menang kayak gitu. Oke. Nah, ini kita bikin musuhnya masukin ke list, enemies list, dan seterusnya seperti ini. Ya, ini ada warrior, berarti pakai kelas warrior tadi. Ini ada dragon, berarti nanti kita harus bikin lagi dragon. Isinya ini sama gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma nanti tiga warriornya diganti dragon. Udah gitu aja. Nah, ini. Terus gimana caranya kita menghapus musuh dari list? Ya, kenapa harus dihapus kalau misal kita serang terus kalah? Ya, kalau enemy-nya defeated. Nah, dia harus nggak muncul di path nights. Nah, kita pakai remove enemy seperti ini.
Oke, kemudian nanti ini. Looping. The game continues while the loop is running. Oke, skip aja deh. Ini a variable in the flag form is. Oke, ini aku skip aja. Nah, jadi gini. Kita bikin loopingnya seperti ini. Kita bikin variable play, let's say. Kita set jadi true. Nah, kalau ini kita well play, berarti kan well true tuh. Well true ini kan berarti jalan terus. Ya kan? Jalan terus sampai nanti kalau misalnya land enemies, null, nah, berarti kalau musuhnya habis, nah, kita set play-nya false. Berarti loopingnya ini stop, selesai. Gitu. Terus ini yang terakhir, add an element of change. Oke. Kita pakai run in. Kita manfaatin run in untuk nampilin musuh secara acak. Gitu. Nah, kita bisa seperti ini. Kalau run in-nya 01, nah, apa? Kalau run in-nya 0 sampai 1, kalau keluarnya 1, berarti nanti kenaiknya yang nyerang musuh. Tapi kalau enggak, musuhnya yang nyerang kita, kebalikan. Ya, jadi kita bikin quest-nya lebih interest ya, lebih challenging gitu. Oke, kita mulai aja Bayu. Aku izin stop share. Silakan Bayu share screen aja. Nanti aku kirimin kodenya. Oke. Oke, nah, baru lagi nih. Oke, di situ aja gak apa-apa. Kita bikin Kelas baru kan? kelas baru, namanya Dragon. Isinya sama Bayu, sama seperti Warrior. Taruh sini aja. Taruh sini aja. Biar dia ngelompok sama teman-temannya. Jangan di bawah. Ah, oke. Bukan, bukan. Isinya pakai ini. Isinya pakai. Ah, hmm, Oke. Terus untuk musuh-musuhnya, oke, diganti dulu. Mau diganti kata-katanya ini dulu, boleh. Baik. hmm, oke. Nih, kalau mau kata-katanya pakai ini. Itu di dalam develop dikasih kondisional gak apa-apa. Tambahin aja gak apa-apa sih. Jadi if self new sama else-nya dibikin sekalian gak apa-apa. Hmm. Itu kalau ada if berarti harusnya maju ya. Move forward. Oh iya. Hmm.
Berarti sudah ya. Ya, Oke. Nah, sekarang berarti kita coba bikin, warrior ada 4. Ada powernya juga ya. Hmm, oke, boleh ditambah ini. Bentar. Coba kelas hero-nya modify dikit seperti ini, banyak. Kelas hero. Modify dikit. Yang kurang coba ah, tambahin. oke. Dev hero. Dev hero itu yang paling atas. Oh ya, Nah, itunya parameternya yang di init. oh ya. Eh, Oke. Terus, apa lagi ya? Oh iya, bikin list enemy ini. Ini contoh. Kalau mau diganti namanya, is okay, no problem. Berarti ke bawah. Ini, bentar, bawah dulu. Nah, 25 sampai 35 sampai 37 bisa dihapus dulu, gak apa-apa. Jadi untuk musuhnya kita bikin di sebuah list. Ya, 35 sampai 37 dihapus saja. Dragon Drogon. iya, salah kali. Sebenarnya bebas sih, nggak ada aturan. Cuma nama kok. Eh, Terus coba bikin variabel play isinya true. Play true like this. Oke. Nah, tinggal kita kasih looping. Eh, ini dulu sampai sini dulu aja deh. Oke.
Sorry. Hmm, nih, paling bawah. Ah, oke, print. Mm-mm. Tambah lagi. Nah, hmm, gini. Itu if-nya urut sama print ya. If enemy check alive, if knight don't check alive, itu urut sama print. Baru nanti yang terakhir ini, that's that is the end of the fairy tale. Baru dia di paling pojok, Hmm. ya. Jadi ini tiga ini urut sama print. Baru yang terakhir print ini dia paling mepet pojok, Hmm. Oke. paling paling bawah, baik, paling bawah, Yang paling bawah. bawah. Nah di situ. Di bawah print ya. Mm-mm.
Nah, yang paling pojok. Oke. Ini kemarin entah ketinggalan apa lupa ada kode ini eh, di Hero. Tambahin dua metode di kelas Hero. Kelas Hero. Tambahin dua metode. Di bawah sini atau di Mm-mm. atas screen. Urut sama Dev. Oke. Tambah terakhir sebaris paling atas. Kan tadi kita sempat pakai Oh ya. buat ngacak musuh from random import rand in. Nah, gitu aja. Nanti silakan Bayu coba sendiri after class karena waktu kita udah habis ya. Oke, dah gitu aja. From random import rand in. Oke, nanti dicoba aja. Kalau misalnya nanti gagal, biasanya kan aku kirimin solution tuh, ya kan? Kunci jawaban sama PPT nanti bisa nyontek dari situ buat ngecek gitu ya. Oke, Bayu aku izin stop share. Oke, terima kasih Bayu untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jam dan harinya sama, Jumat jam 7 malam. Siap, Bayu? Jika Oke, thank you. See you next week and bye-bye. Thank you for Bye. today. Jika